pengkhianatannya, apa yang mereka lakukan itu tidak bisa melindungi dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Jadi semua pengkhianatan ujungnya adalah neraka. Semua pengkhianatan pasti akan terungkap dan ujungnya adalah neraka. Nah, sampai sinilah kisahnya hadirin. Baru setelah ini kita ambil hikmahnya. Tapi sebelumnya di sini penulis membahas juga tentang kisah Nabi Lut versi Tauratnya gitu. Versi Perjanjian Lama. Ini saya bukakan Perjanjian Lama ini. Saya punya aplikasi Perjanjian Lama, mau download dulu. Ya, yang belajar saja yang download ya. Nanti jangan iseng-iseng baca, malah nggak baca Quran ya. Kalau kami dulu memang belajar perbandingan agama juga, jadi kita kadang ada kisah di dalam Al-Quran, kisahnya di dalam apa? Di dalam Taurat dan Injil apa itu kita tracking ketemu. Lah, yang menarik adalah ada penyimpangan-penyimpangan yang besar di dalam Taurat ini, dan kita harus tahu itu. Di antaranya adalah penyimpangan yang paling besar dan diluruskan oleh malaikat adalah ya. Ini ada banyak ya, beberapa perbedaan, tapi saya bacakan satu saja. Adalah apa? Setelah Nabi Lut dan anaknya, kalau dalam hadis tadi kan anaknya berapa? 3. Kalau dalam Taurat 2. Ini sudah beda dulu, diluruskan sama Al-Quran ya. Dan yang sisa berapa? 1 kan, yang 2 meninggal. Kalau dalam Taurat ini. Sementara versi Taurat menyebutkan Lut keluar menemui kaumnya di luar rumah dan menutup pintu rumah di belakangnya. Keterangan paling berbahaya yang disebutkan dalam perubahan Taurat adalah kebohongan yang mereka kaitkan dengan Lut. Mereka menyatakan bahwa Lut yang menghabiskan seluruh usianya untuk memerangi perbuatan keji, yaitu homoseks, justru berbuat zina dengan kedua putrinya. Ngeri sekali kan? Ya, ngeri. Makanya Al-Quran itu meluruskan hadir. Lalu Lut aja berjuang untuk melawan penyimpangan seksual, masuk malah berzina dengan putrinya sendiri ya. Maka di dalam kitab Kejadian ya, di bab ke-19 itu dijelaskan gini. Ini saya bacakan ya, biar jangan tahu kesesatan atau distorsi yang terjadi di kitab-kitab Taurat dan Injil. Bersama kedua anak perempuannya, Lut kemudian pergi dari Zoar dan tinggal di pegunungan karena ia merasa takut untuk tinggal di Zoar. Zoar itu wilayah kampung halaman. Ia tinggal dalam sebuah gua bersama kedua anak perempuannya itu. Pada suatu saat, anak yang sulung berkata kepada anak yang bungsu, "Ayah kita sudah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang akan mengawini kita. Seperti adat seluruh bumi, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengannya supaya kita dapat melanjutkan keturunan ayah kita." Ini penyimpangan yang terjadi di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Islam datang untuk meluruskannya ya. Nah, itu yang perlu di-highlight saya kira. Yang lainnya ya beda-beda sedikit saja, kayak Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan apa waktu menerima tamu tadi. Kemudian Nabi Lut tadi ya melawan kaumnya itu dengan menutup pintu lah, kecil-kecil itu. Tapi yang paling berbahaya yang ini tadi. Nah, ini dimuliakan Allah, itu kisah Nabi Lut ya, yang dapat kita ambil dari hadis ini. Adapun pelajaran dan faedahnya ada banyak hadis, tapi kita sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama, Rasulullah melalui hadis ini menyebutkan beberapa kabar lain dalam kisah utuhnya Lut yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga kita jadi tahu bahwa fungsi hadis itu adalah apa? Satu, menguatkan isi Al-Quran. Yang kedua, melengkapi isi Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran tidak lengkap ya. Al-Quran ini lengkap, kemudian dilengkapi lagi
ditambahkan keterangannya oleh sunnah. Kemudian yang ketiga Pak, menjelaskan isi Al-Quran. Itu fungsi sunnah, fungsi hadisnya. Satu, menguatkan. Jadi sudah dibahas di Al-Quran, dibahas lagi sama hadis untuk menguatkan. Yang kedua, menambahi, melengkapi. Ya, jadi kisahnya kan sudah utuh tuh dalam Al-Quran surat Hud tadi. Ditambahkan apa? Kisah-kisah tambahan di dalam hadis. Ya, tadi misalnya putrinya coba belum jumlahnya 3, kemudian nanti meninggal 2. Nah itu hanya aja di hadis, di Quran tidak ada. Yang ketiga, fungsinya hadis bagi Al-Quran adalah menjelaskan isi Quran. Misalnya Al-Quran bilang wa aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakan sholat, tunaikan zakat. Tapi tidak dijelaskan sholat itu caranya gimana, jelaskannya di hadis. Maka sangat tersesat orang yang tidak mau nerima hadis. Ya, Islam itu ya Al-Quran kan ada dulu di Karanganyar ada gerakan apa? Ingkarus sunnah. Mereka tidak mau apa? Mengikuti sunnah. Ketika ditanya lah sholatnya dapat dari mana? Sholatnya persis kayak sholat kita. Mereka terdiam. Kenapa? Karena gerak-gerik sholat, sifat sholat itu diambil dari sunnah. Tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah itu yang pertama. Itu faedahnya. Hadis menyebutkan sejumlah kabar yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian hadis ini juga meluruskan sejumlah penyimpangan yang terdapat dalam Taurat. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah apa? Bahwa Allah benar-benar tegas melaknat orang-orang yang melakukan penyimpangan sebagaimana penyimpangannya kaum Lut. Makanya hari ini negeri-negeri berkembang seperti Indonesia ini dananya jor-joran hari habis-habisan untuk mengkampanyekan kampanye LGBT ya. Jadi hati-hati ya soal kita naruh warna, kadang-kadang mainan anak kita warnanya warna-warni itu sengaja itu biar apa, orang itu akrab dengan warna itu, kemudian dia akan cari tahu, oh ini ternyata apa, ini ternyata yang sedang mereka kampanyekan. Jadi kan di media sosial tulis kata itu, ini nggak tahu blog nggak ini live-nya ya, itu langsung edit, langsung kena sensor ya. Kenapa? Karena itu yang sedang mereka galakkan di negeri-negeri barat, termasuk di antaranya Amerika Serikat ya. Jadi kita harus melawan narasi itu, dan barang siapa yang melawan narasi itu berarti dia membela Al-Quran, dan barang siapa yang membela Al-Quran berarti dia membela Allah, dan barang siapa yang membela Allah, Allah akan bela hidupnya. Intan surullaha yang surkum misabit abdahu. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong hidupmu ya. Jadi jadilah kita orang yang berpihak kepada kebenaran, jangan abu-abu, jangan kadang iya kadang enggak, harus tegas ya dalam urusan ini. Kemudian nanti melihatkan Allah yang keempat yang tadi ya, soal istrinya Lut. Jangan pernah jadi orang yang punya aktivitas berkhianat kepada siapapun, berkhianat kepada amanah, berkhianat kepada atasan, berkhianat kepada pasangan, berkhianat kepada anak. Ngomongnya A ternyata melakukan B ya, hanya untuk membohongi anak biar mau makan, biar mau tidur. Jangan sampai melakukan itu. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Gitu ya, itu mungkin pelajarannya. Dan monggo silakan, masih ada banyak waktu untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kisahnya ternyata luar biasa, banyak juga yang belum kita ketahui ternyatanya. Kalau kisah Nabi Ismail gitu kadang sudah sering dibahas, tapi Nabi Lut ternyata banyak sekali kisah yang belum saling kita ketahui. Baik, mudah-mudahan semuanya yang dirahmati Allah, untuk kali ini ada sesi pertama. Nanti kalau masih ada yang banyak bertanya dibuka untuk sesi kedua. Untuk sesi pertama kami berikan di sebelah utara dulu. Ada bunda? Belum ada. Tengah? Alhamdulillah ada. Yang selatan? Belum. Baik, yang di tengah dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang berkhianat. Perkenalan dulu. Nama saya Ibu Radio dari Nanasan. Iya, Bu siapa? Ibu Radio iya. dari Nanasan. Ini tentang berkhianat. Iya. Saya ada ini kisah saya, cerita saya sendiri, hidup saya sendiri. Saya terpaksa berbohong kepada dua orang sahabat saya karena mereka berseteru. Mereka tidak mau dan tidak istilahnya tidak sudi untuk bertemu dan tidak sudi untuk berbicara, walaupun itu diem-dieman. Ya, diem-dieman dalam bentuk apapun, entah itu dalam menyampaikan di sosmed sekalipun. Karena saya melihat ini sudah tidak baik, mereka sudah tua ya. Saya dengan terpaksa, tapi saat itu saya memang menangis loh. Saya berbohong pada satu pihak untuk, ini contohnya begini, real cerita saya. Karena dulu mereka begitu akrab, yang satu suka menolong membuatkan telur ceplok, yang satunya karena sukanya telur ceplok, yang satunya suka memijit. Saya kisahkan itu, walaupun sebenarnya tidak. Satunya saya ngomong, saya berbicara kasih apa kowe orang pengen orang inget nek pas kowe jadi diceploki. Dan beliau juga ngerti nggak, temenmu itu pengen banget nyeplok ndok, yang satu juga sebenarnya begitu, karena yang satunya memang praktisi di bidang masas nih. Tapi kamu nggak ingat masa-masa kalian itu, dan dia rindu sekali kamu pijat inje. Dan itu saat itu saya antara haru dan saya berbohong. Saya nangis saat itu. Tapi alhamdulillah dengan jalan itu mereka bisa baikan lagi terus. Apakah itu termasuk dosa bagi saya, Tapi itu saya tempuh demi mereka bisa baik kembali. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah, London, sudah ada pertanyaan? Ini depannya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Umay dari Kartosura. Iya Bu, silakan. Pertanyaan sekarang itu kenyataannya lingkungan sekarang anak-anak itu nggak bisa dipungkiri, di tempat gym aja itu sudah banyak terjadi LGBT di tempat gym itu. Di tempat gym? Iya. Oh iya, banyak itu. Kemudian tempat kopi itu. Tempat kopi. Iya. Nah, bagaimana caranya kita orang tua ya, dengan berbeda lingkungan yang dulu kita seperti apa dengan sekarang, bagaimana caranya untuk mengcover anak-anak jadi supaya tidak ikut arus yang seperti itu. Terima kasih. Umay, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu Bu ya. Pertanyaan pertama, kata Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, la kadhiba illa fi thalath. Ya, kadhibun illa fi thalath. Sesuatu itu dikatakan dusta kecuali pada 3 tempat. Ya, al-harbu yang pertama dalam perang. Perang boleh dusta. Kenapa? Karena al-harbu khil'ah dalam hadis yang lain. Perang itu tipu daya. Jadi nipu musuh itu boleh dalam perang, ya, karena kalau tidak gitu nanti kita tidak bisa mengalahkan mereka. Yang kedua, wal islahu baina akhwain atau bainan nas, mendamaikan 2 orang yang bersengketa atau berselisih, ya, berselisih. Kemudian yang ketiga, hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Ya, perkataan dustanya seorang suami untuk menyenangkan istrinya atau sebaliknya, ya. Jadi 3 itu boleh Bu, ya. Itu termasuk yang dibolehkan karena tujuannya adalah
maslahat, dan itu pengecualian dalam syariat hanya untuk 3 itu ya. Jadi ya luruskan niatnya untuk mendamaikan keduanya. Kalau mereka damai, Bu, jangan dapat pahala yang sangat besar ya. Nah, mendamaikan 2 orang yang berselisih itu, kebaikan-kebaikan setelah mereka berdamai itu pahalanya ngalir semua kepada orang yang menyatukan kembali. Gini itu berarti. Untuk yang kedua, bagaimana cara membentengi anak? Ya ada banyak jawaban, cuma jawaban yang paling inti 2. 1, carikan lingkungan yang baik. Di antara bentuk carikan lingkungan yang baik adalah mereka sejak dini harus tahu mana yang dibolehkan, mana yang dilarang dengan pendidikan Islam tentunya. Kayak penting sekali untuk kita ini ngotot beristikharah mencarikan sekolah yang baik untuk anak. Istikharahnya harus lebih mempeng daripada istikharah cari jodoh. Karena kalau cari jodoh, istikharah kok delalai jodohnya gak kebenaran gitu ya, masih ada solusi syariat, masih ada tolak, masih ada khulu. Tapi kalau anak salah milih sekolah itu kan mencetak manusia. Kalau salah milih sekolah, pendidikannya gak beres, cara pandangnya rusak, anak gak bisa keluar dari kakak, Bu. Iya kan? Kalau jodoh masih bisa keluar dari kakak, waliyadzubillah ya, jangan sampai juga gitu ya. Cuman kalau anak, ya bisa dia. Anda akan hidup bersama anak ini terus, anak yang sulit diatur nanti sampai dewasanya. Makanya pertama, carikan lingkungan dengan membekali pendidikan yang baik. Yang kedua, jangan lupa titipkan sama Allah. Titipkan sama Allah dimanapun dia berada. Coba buka surat Ibrahim, surah 14. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang diterangkan di dalam Al-Quran. Surah Ibrahim ayat ke 37. Allah ngajari kita satu doanya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram li rabbana liyuqimus shalah waja'al af'idatan nastahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat. Jadi doa ini doa untuk orang tua yang berpisah atau berjauhan dengan anaknya. Biar kita titipkan ke Allah, biar apa saja yang dia dapat. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku titipkan anakku, kata Nabi Ibrahim kan, di sebuah lembah yang kering kerontang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak keturunanku ini orang-orang yang mendirikan sholat. Kemudian apa? Waja'al af'idatan nastahwi ilaihim, dan jadikan hati-hati manusia yang ada di sekitarnya condong kepadanya. Maksudnya apa? Dia didukung oleh pergaulan yang baik. Warzuqhum minas thamarat, dan rezekikan kepadanya rezeki buah-buahan yang banyak. Adanya dapat 3 jaminan nih kalau kita doa dengan ini. 1, jadi anak yang jaga sholat. 2, jadi anak yang diliputi oleh lingkungan yang baik yang akan condong memberikan kebaikan kepadanya. Yang ketiga apa? Dapat rezeki yang banyak dengan wasilah doanya orang tuanya. Makanya jadi ayah, jadi ibu harus kuat tirakatnya, Bu. Sholatnya, puasanya, ngajinya itu harus kuat. Ada seorang tabi'in mulia namanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. La azidanna raka'ataini di ajrika ya ibni, kata beliau. Wahai anakku, setiap aku sholat aku tambahkan 2 rakaat sholat sunnah semata-mata untukmu, wahai anak. Untukmu itu maksudnya apa? Kalau seorang ayah dan ibu sholih, maka kesolihan itu akan turun kepada anaknya. Gitu nih. Jadi itu yang hari ini bisa kita bentengi, karena hari ini gak mungkin kita bisa mengikuti mereka ya. Jadi caranya 2 itu, bekali dengan warisan nilai-nilai keimanan, pilihkan pergaulan lingkungan yang baik, kemudian titipkan ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.